wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Ormas Islam di Indonesia dan metode penetapannya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan video ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua para penganut ajarannya hingga akhir zaman. Sebelumnya, kami meminta maaf jika dalam video ini terdapat kekurangan maupun kesalahan. Segala kritik dan saran yang membangun dari para pendengar sangat kami harapkan untuk penyempurnaan video kami yang akan mendatang. Rumusan masalahnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan organisasi masyarakat Islam? Yang kedua, bagaimana perjalanan hadirnya organisasi masyarakat Islam di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama dan cara penerapan hukumnya? Kemudian tujuan dibuatnya video ini yaitu yang pertama untuk mengetahui arti dari organisasi masyarakat, yang kedua untuk mengetahui sejarah terbentuknya dan berkembangnya organisasi masyarakat Islam di Indonesia, yang ketiga untuk mengetahui sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama serta cara pengambilan istinbat hukumnya, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui sejarah terbentuknya Muhammadiyah serta cara pengambilan istinbat hukumnya. A. Pengertian organisasi masyarakat Islam. Organisasi masyarakat atau disingkat Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian, Ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang, baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial, maupun budaya. B. Perjalanan hadirnya organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Agama Islam dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dengan jumlah penganut yang besar ini, tidak pelak lagi secara sosial dan politik, pergerakan massa ini perlu diperhitungkan. Umat Islam yang bernaung di bawah organisasi-organisasi Islam tidak bisa diabaikan peranannya dari memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan para pejuang kemerdekaan pun mayoritas beragama Islam. Di masa sekarang ini, sangat mudah untuk melupakan organisasi Islam pendahulu yang dibentuk pada masa-masa penjajahan dan masa sebelum kemerdekaan karena adanya isu politik dan sosial, juga keengganan generasi muda mempelajari sejarah bangsanya sendiri. Berikut ini adalah sejarah organisasi Islam di Indonesia yang dibentuk pada masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Yang pertama, Jamiatul Khair, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Yang kedua, Syarikat Islam. Sejarah organisasi Islam di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari Syarikat Islam. Kiai Haji Saman Hudi mendirikan organisasi yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam pada 1905 di Solo. Namanya berubah menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912. Yang ketiga, Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Sejarah Partai Masyumi, kemudian masuk dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan pada Oktober 1943. Yang keempat, Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dakwah Islamiyah seluas-luasnya, mencakup segala bidang termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah.
dengan mendirikan banyak sekali sekolah formal, madrasah, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, atau panti asuhan dan universitas. Yang kelima, Nahdlatul Ulama atau NU. Arti namanya adalah kebangkitan ulama, suatu ormas Islam yang didirikan oleh para ulama yang berasal dari pesantren pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada 31 Januari 1926. Itu tadi beberapa profil ormas Islam yang terbentuk sebelum kemerdekaan dan ada pun yang masih eksis sampai saat ini. Dan yang paling masyhur adalah Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah singkat Nahdlatul Ulama. Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama NU merupakan organisasi Jam'iyah Diniyah sebagai wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut tokoh-tokoh ulama yang terlibat dalam berdirinya organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, diantaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jombang, sebagai ketua umum pertama dengan sebutan Rais Akbar, Kiai Wahab Hasbullah, Surabaya, Kiai Bishri Shansuri, Jombang, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Ridwan Surabaya, Kiai Haji Abdullah Ubaid Cirebon, Kiai Muntaha Madura, Kiai Dahlan Abdul Qahar Kertosono, dan Kiai Abdullah Fakih Gresik, Kiai Khalil Masyhudi Lasem, dan Kiai Abdul Wahab Surabaya. Kemudian metode istinbat hukum Nahdlatul Ulama. Metode istinbat yang digunakan yaitu lanjah bahsul masail NU. Tidak mengambil langsung dari sumber aslinya, yakni Al-Quran dan hadis, melainkan sesuai dengan setiap dasar madhab NU dalam memutuskan dan menetapkan suatu permasalahan keagamaan dengan mentadbikkan melakukan secara dinamis dan nas-nas fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Kemudian terdapat 3 metode dalam pengambilan hukum Nahdlatul Ulama, yakni sebagai berikut. Yang pertama metodologi kauli, yang kedua ilhaqi, yang ketiga manhaji. D. Terbentuknya Muhammadiyah dan cara penerapan hukumnya. Latar belakang terbentuknya Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat Islam yang terbentuk pada era gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 yang bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiyah, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah lahir saat kondisi umat Islam di Indonesia berada di titik terendahnya. Hampir seluruh rakyat mengalami keterbelakangan pendidikan, kemakmuran, dan tingkat ekonomi yang parah. Terlebih lagi tidak memiliki kekuatan dalam bidang politik. Muhammadiyah di Indonesia dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dakwah Islamiyah seluas-luasnya, mencakup segala bidang termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah, dengan mendirikan banyak sekali sekolah formal, madrasah, rumah sakit, dan balai pengobatan, rumah yatim piatu atau panti asuhan, dan universitas. Beberapa tokohnya diakui sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Contohnya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri pertamanya, kemudian Kiai Haji Mas Mansur, Nyai Haji Walidah Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Fakhruddin. Ditinjau dari berbagai faktor berdirinya Muhammadiyah,
Menurut Muhammad Kemal Pasha dan A. Adabi Darban dalam bukunya yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis. Latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu satu, faktor individu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, subjektif. Faktor subjektif yang sangat kuat bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan penentu dalam mendorong berdirinya Muhammadiyah di Indonesia adalah pendalaman dan kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran yang kritis ketika memahami surah Ali Imran ayat 104. Ayat tersebut benar-benar dapat menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan organisasi dan persyarikatan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat luas. 2. Faktor eksternal objektif. A. Ketidakmurnian dan tidak selarasnya amalan Islam dengan Quran dan Sunnah. B. Tidak terdapat lembaga pendidikan Islam yang memadai. C. Kelemahan kepemimpinan Islam. D. Meningkatnya gerakan misi agama lain ke masyarakat Indonesia. E. Tekanan dunia barat, terutama bangsa Belanda ke Indonesia. F. Pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Gerakan Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sesungguhnya merupakan salah satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaharuan dalam Islam yang dimulai sejak tokoh pertamanya, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan sebagainya. Dari sekian faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, Profesor Dr. Mukti Ali dalam bukunya Interpretasi Amalan Muhammadiyah menyimpulkan adanya 4 faktor yang cukup menonjol, yaitu 1. Ketidakbersihan dan campur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia. 2. Ketidakefisienan lembaga-lembaga pendidikan Islam. 3. Aktivitas misi-misi Katolik dan Protestan. 4. Sikap acuh tak acuh, malah kadang-kadang sikap merendahkan dari golongan inteligensi terhadap Islam. B. Pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika kecil bernama Muhammad Darwis, lahir pada tahun 1868 Masehi di Kampung Kauman sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Dahlan berasal dari keluarga Muslim yang taat. Ayah dan kakek dari pihak ibunya adalah seorang pegawai masjid atau penghulu, salah seorang dari 12 penghulu di Keraton Yogyakarta. Nama ayahnya adalah Abu Bakar, ulama dan khotib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah putri dari Haji Ibrahim yang menjabat penghulu Kesultanan. Muhammad Darwis masih keturunan Maulana Malik Ibrahim, yaitu salah satu wali 9 atau wali Songo yang terkenal. Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12. Pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dimulai dari keluarga, sekolah, masjid, kemudian ke Mekah pada tahun 1883 ketika berusia 15 tahun. Ia menunaikan ibadah haji yang pertama dan bermukim di Tanah Suci sekitar 5 tahun dengan mempelajari berbagai macam disiplin ilmu seperti Al-Quran, teologi, astronomi, dan hukum agama fikih. Termasuk di dalamnya mempelajari karya-karya Muhammad Abduh. Ketika kembali ke Indonesia, sepulang dari Mekah, kemudian menikah dengan Siti Walidah binti Kiai Haji Fadli. Hasil pendidikan di Mekah membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir bagaimana memecahkan berbagai persoalan yang menimpa umat Islam di Indonesia. Ide-ide pembaruan yang diperoleh dari Timur Tengah dicoba untuk diterapkan di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang revolusioner. Pada saat orang membesar-besarkan pentingnya ziarah kubur, Kiai Haji Ahmad Dahlan malah memberikan fatwa pada tahun 1916 tentang haramnya perbuatan itu. Fatwa ini sangat menggembarkan masyarakat dan para ulama. Ia dituduh sebagai Mu'tazilah
Ingkarus Sunnah, Wahabi, dan lainnya. Hal ini tidak berlebihan karena Kiai Ahmad Dahlan mendorong penggunaan akal pikiran dalam memahami dan mengamalkan agama, yang merupakan respon terhadap kebiasaan umat waktu itu menerima agama secara taklid. Baik, selanjutnya, maksud dan tujuan Muhammadiyah atau didirikannya Muhammadiyah. Sejarah perumusan dan perubahan pada awal berdirinya, maksud dan tujuan Muhammadiyah dirumuskan sebagai berikut. Ini ketika awal berdirinya, yaitu A. Menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra di dalam residensi Yogyakarta, baru di Yogyakarta saja. Kemudian B. Memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Dan selanjutnya, sesudah Muhammadiyah meluas keluar Yogyakarta, mengalami perkembangan yang menggembirakan di luar daerah Yogyakarta, maka maksud dan tujuannya harus juga dirubah, yaitu A. Memajukan dan mengembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, dan memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Baik, selanjutnya metode penerapan hukum Muhammadiyah atau menetapkan hukum-hukum, pengambilan hukum dan cara penetapannya. Manhaj tarjih secara harfiah berarti cara melakukan tarjih sebagai sebuah istilah. Manhaj tarjih lebih dari sekadar cara mentarjih. Istilah tarjih sendiri sebenarnya berasal dari disiplin ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih, tarjih berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i secara zahir, tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat, atau juga diartikan sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih maslahat untuk diterima. Dalam lingkungan Muhammadiyah, pengertian tarjih telah mengalami pergeseran makna dari makna asli dalam disiplin usul fikih. Dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah. Adalah jelas bahwa tarjih itu tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berdasarkan kepada asas-asas dan prinsip tertentu. Kumpulan prinsip-prinsip dan metode-metode yang melandasi kegiatan tarjih itu dinamakan manhaj tarjih, metodologi tarjih. Berikut adalah metode tarjih yang digunakan oleh Muhammadiyah. 1. Metode ijtihad. Metode untuk menemukan suatu norma syariah menggunakan ijtihad, dan dalam praktik Muhammadiyah biasanya digunakan ijtihad kolektif atau secara berjamaah. Dalam praktik Muhammadiyah, tarjih metode-metode ijtihad lainnya seperti penggunaan maslahah, istihsan, dan lain-lain juga dilakukan. 2. Operasionalisasi sumber dan metode pemahamannya. Dalam mengoperasionalisasikan sumber dan metode pemahamannya dilakukan berdasarkan istiqrar maknawi, artinya ijtihad tidak dilakukan berdasarkan satu atau dua hadis, melainkan untuk menemukan hukum satu masalah harus dilakukan penelitian terhadap berbagai sumber syariah yang ada. Kemudian 3, ta'arud al-adillah. Jika terjadi ta'arud diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut. A. Al-jam'u wa taufiq, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya ta'arud, sedangkan pada dataran pelaksanaannya diberi kebebasan untuk memilihnya. Tahyir. At-tarjih, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. Kemudian C. An-nasakh, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. Kemudian at-tawaqquf, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru. Dalam putusan Tarjih 2000 Jakarta dijelaskan bahwa pendekatan dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani.
Pendekatan bayani menggunakan nas-nas syariah, penggunaan burhani menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang. Seperti dalam ijtihad mengenai hisab, pendekatan irfani berdasarkan kepada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin. Kesimpulan dari makalah kami, Ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang, baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya. Organisasi masyarakat yang masih ada sampai sekarang sejak zaman awal kemerdekaan adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Meskipun keduanya mempunyai corak yang berbeda, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tetaplah satu, yaitu Islam. Secara doktrinal, NU dan Muhammadiyah mempunyai beberapa perbedaan atau distingsi, terutama dalam pengamalan ibadah yang bersifat furu'iyah atau cabang-cabang dalam Islam. Karena perbedaan sudut pandang dan corak ijtihad yang dikembangkan oleh dua organisasi Islam itu, efeknya sangat terasa, misalnya ketika menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah, dan sebagainya. Perbedaan pendidikan dan pengamalan itulah yang menyebabkan NU dan Muhammadiyah menjadi dua organisasi yang berbeda. Meski hal tersebut tidak bersifat prinsipil, sehingga perbedaan NU dan Muhammadiyah ini masih berada dalam koridor toleransi dan tidak sampai menimbulkan konflik. Kritik dan saran, penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan pengetahuan kami, dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah kami berikutnya. Jika ada kritik dan saran, mohon diberitahu untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Demikian isi dari makalah kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.